Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Bapak-bapak, ibu-ibu dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjut kajian tentang ilmu waris, ilmu yang Allah rincikan dalam Al-Quran, ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah dari muka bumi ini. Maka setidaknya hari ini kita buktikan ya pedulinya kita terhadap ilmu ini. Setidaknya kita melek ya tahu akan syariat waris ini. Di pertemuan pertama kita lebih kepada penguatan iman, dan kesimpulan dari pertemuan pertama ini ada di setiap ujung ayat-ayat waris, ayat 11, ayat 12, dan di penghujung surah An-Nisa. Allah ikrarkan dirinya dengan kalimat alim. Di ayat 11 Allah mengatakan fariidatan minallah innallaha kana aliman hakima. Ini adalah kewajiban yang langsung Allah yang menetapkannya, tidak diserahkan kepada makhluknya. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ayat kedua, ayat berikut ayat 12 Allah mengatakan wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Wasiyah artinya adalah wajibah, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai hamba-hambanya untuk melaksanakan apa yang telah Allah wajibkan. Wallahu alimun halim. Allah Maha mengetahui, Allah Maha lembut. Di ujung An-Nisa pun Allah mengatakan yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Sampai 3 kali ya. Allah menjelaskan tentang hukum waris ini kepada kalian sebagai umat Rasulullah agar kalian tidak nyasar, tidak salah ya dalam menghitungnya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ini kesimpulan dari pertemuan pertama. Hari ini insyaallah kita masuk pertemuan kedua, masuk ke ilmu-ilmu dasar tentang waris. Lihat waktu ya, karena zuhur sudah bergeser. Targetnya sih hari ini pertemuan kedua ini sampai kepada kita mengetahui siapa sajakah calon ahli waris, targetnya. Tapi kita lihat waktunya ya. Baik, di awal yang pertama adalah kita harus tahu tentang ada beberapa akad dalam muamalah syariat Islam, terutama masalah harta, berpindahnya hak kepemilikan dari seseorang ke pihak kedua. Ada setidaknya berapa nih? Ada 9 atau 8 ya, 8 kategori perpindahan hak ya, dan masing-masing perlakuannya berbeda. Ada infak, zakat, sedekah, wakaf, hibah, hadiah, wasiat, dan waris. Mungkin saya akan bicara tentang detail globalnya saja ya, tidak detail. Pertama, zakat. Ini dari segi waktu tentunya dilakukan sebelum wafat. Maka jika ada kewafatan dan masih ada hutang zakat yang belum dibayarkan, maka jangan dulu bicara waris sebelum zakat ditunaikan, karena zakat termasuk hutang almarhum kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat tadi ya, nisabnya sudah tercapai, haulnya tercapai, cuman belum sempat mengeluarkan. Maka bagi ahli waris tolong ya, keluarkan dulu hutang orang tua kita yang wafat ini dari segi zakatnya. Baik. Pelaksananya jika masih hidup oleh pemilik harta, jika sudah meninggal maka oleh ahli waris ya. Penerimanya sudah jelas di atau ayat ke-60
Allah tetapkan hanya 8 golongan. Dan kalau kita hubungkan dengan ayat waris dengan ayat zakat, ujungnya pun sama. At-Taubah 60 dan An-Nisa ke-11 sama-sama bicara waris. Yang satu tentang harta zakat, yang satu tentang harta waris, ujungnya sama. Ada pada kalimat fariidah, fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Itu di ayat tentang zakat. Di ayat waris kalau mengatakan fariidatan minallah innallaha kana aliman hakima. Bedanya di ayat zakat tidak ada tekanan, nggak ada kata inna. Kalau di ayat waris ada tekanan innallaha. Kenapa? Karena banyak penyelewengan. Ya, kalau zakat mungkin sedikit, tapi kalau waris banyak yang merem, belum melek. Maka kalau tekankan innallaha, sungguh Allah Maha mengetahui. Hukumnya tentunya wajib. Nominalnya tergantung objek, ada yang 2,5, 5, 10 sampai 20%. Ya, statusnya adalah milik mustahik. Jadi mohon Bapak Ibu sahabat-sahabat, kalau sudah nyampe nisabnya, sudah nyampe haulnya, keluarkan zakatnya. Itu bukan milik kita, itu kotoran harta kita yang harus segera kita keluarkan di saatnya atau pada waktunya. Jangan nunggu Ramadan. Kalau Bapak Ibu haulnya bulan Rajab gitu kan ya, ya setiap Rajab keluarnya. Ya, dengan dalih mungkin pahala Ramadan begitu banyak lipatan pahalanya, tapi itu menahan hak siapa? Para mustahik. Maka keluarkan pada saatnya kepada para mustahiknya. Wasiat, persamaan dan perbedaan wasiat dan waris. Persamaannya adalah antara wasiat dan waris, eksekusinya adalah pasca kewafatan. Jika pemberi wasiat wafat, maka berlakulah wasiat tersebut. Ya, bedanya adalah kalau waris sudah jelas orang-orangnya, kalau wasiat ditujukan kepada selain ahli waris. Jadi ketika mohon maaf, di sini ada suami berwasiat ke istrinya, "Mah, kalau papa meninggal, kendaraan yang di garasi itu buat mamah ya." Nah, itu kan wasiat. Ini batal. Kenapa batal? Karena istri adalah termasuk calon ahli waris. Innallaha qad a'ta kulli haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ayah misalkan ya mengumpulkan anak-anaknya berwasiat, "Nak, kalau papa meninggal, rokok yang di seberang sana buat kamu ya." Nah, ini batal wasiatnya karena anak-anak kita adalah calon ahli waris. Kalau wasiat diikrarkan, ya, kalau waris nggak perlu diikrarkan, langsung otomatis. Nah, maka tadi wasiat harus jelas. Ini adalah solusi bagi mungkin Bapak Ibu yang tidak memiliki keturunan, ada anak angkat, ada adopsi, maka bisa mendapatkan wasiat karena anak angkat bukan termasuk ahli waris. Boleh, gitu kan ya. Anak susuan, anak asuh, anak bawaan pasangannya boleh, silakan. Sampai anak tetangga pun boleh nggak Pak? Boleh. Cuma pertanyaannya, ada apa tuh anak tetangga ya? Jangan-jangan ada sesuatu nih. Baik, nggak usah dibahas. Baik, nominalnya dimaksimalkan di sepertiga. As-sulus wa sulusul katsir. Sepertiga dari sisa pembayaran hutang. Nanti kita lihat detailnya, tahapan-tahapan wasiat ini kapan kita eksekusi. Statusnya adalah dimiliki setelah pewasiat meninggal dan diberikan kepada yang diberikan wasiat tersebut. Hadiah, hibah, infak, sedekah hampir sama semuanya. Waktunya sebelum wafat. Nah, jadi ketika ada orang tua yang mengumpulkan anak-anaknya bagi-bagi waris tapi masih hidup, itu bukan waris, tapi apa? Hibah, ya, atau hadiah orang tua untuk anak-anak. Hadiah, hibah atau suami untuk pasangannya. Itu silakan, gitu kan ya. Tetapi konsekuensinya adalah saat itu juga berpindah kepemilikan. Kalau Bapak hadiahkan hari itu kepada pasangannya, maka milik pasangan. Bapak hadiahkan atau hibahkan kepada anak-anak, maka hari itu milik anak-anak kita. Nah, maka saran saya, kalau Bapak Ibu mau menghibahkan sesuatu aset kepada anak-anaknya, langsung balik nama saja supaya selesai aset tersebut, ya, jadi milik anak-anak kita. Tapi dengan syarat, ketika ada ayah atau ibu yang hendak hibah kepada anak-anak, syaratnya adalah pertama, dipastikan semua anak dapat hibah. Nggak boleh Bapak Ibu menghibahkan kepada sebagian anak dan tidak menghibahkan kepada sebagian yang lain. Pernah kasus terjadi pada zaman Rasulullah. Saat itu namanya sahabat adalah Nu'man bin Bashir.
Beliau berkisah bahwasanya dulu ayahnya hendak memberikan kebun kurma kepadanya, tapi ibunya Nu'man agak risih. Tolong persaksian pemberian ini di hadapan Rasulullah. Maka berkatlah Al-Bashir kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nahatu li Nu'man, ya Rasulullah, aku akan memberikan kebun kurma kepada Nu'man. Rasul ngecek yang lain dapat enggak. Nah, jadi selalu tahu Nu'man itu Al-Bashir itu bukan hanya Nu'man anaknya, masih banyak. Ternyata hanya berikan kepada Nu'man saja. Banyak beberapa respon Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Ada yang mengatakan fartaji, kembalikan lagi. Ya, apakah kamu mau yang berbakti itu, yang mendoakan itu semua anak? Padahal kamu sekarang hari ini kau hibahkan hanya satu anak. Gimana anak yang lain? Ya pasti perasaannya bagaimana gitu kan ya. Maka harus mengatakan fartaji, balikin lagi. Di hadis yang lain Rasul mengatakan la ushhidu ala zur. Kalau seperti ini saya tidak akan bersaksi terhadap kezaliman ini. Jadi mohon maaf, zalim bagi seorang ayah jika menghibahkan kepada sebagian anak dan tidak kepada yang lain. Untuk porsinya silahkan, ini konsepnya adil, boleh bagi rata antara laki perempuan. Nah, tapi di lapangan kan kita temukan kadang orang tua ini ngasih hibahnya kepada anak kesayangannya, betul enggak? Modalnya apa? Perasaan. Yang satu berbakti, yang satu nakal. Kira-kira dapat dua-duanya enggak Bapak hibahkan? Biasanya ngasih hibah ke siapa? Ke yang berbakti. Yang nggak berbakti kayaknya nggak dikasih hibah. Ah, ini cacat hibahnya. Fartaji, kembalikan lagi. Jika terjadi di lapangan dan Bapak sebagai anak yang dapat hibah tadi, ya, dan yang lainnya nggak dapat hibah, gimana caranya? Fartaji, kembalikan kepada objek waris orang tua kita. Ya, kakak kita, adik kita nggak dapat hibah, hanya kita sendiri, maka kembalikan. Atau yang kedua, apa yang telah dihibahkan orang tua kita menjadi pengurang hak waris kita. Jadi dianggap hak waris yang didahulukan. Misalkan dulu ayah kita ngasih hibah rumah, ya, meninggal, adik-adik kita belum sempat dapat hibah ketika dari orang tua, maka rumah tersebut, solusi pertama adalah kembalikan kepada objek waris. Solusi kedua, menjadi pengurang hak waris dari anak yang dapat hibah terdahulu itu. Wallahu a'lam. Ini beberapa solusi dari hadiah atau hibah. Nah, adapun wakaf, ini wakaf mungkin sudah jelas ya. Wakaf ini pertama dilakukan sebelum wafat, ada ikrar, ada akad. Pelaksananya pemilik harta, penerimanya boleh ahli waris, boleh non ahli waris. Makanya wakaf ada dua kategori. Ada wakaf ahli, ada wakaf khairi. Yang kita kenal biasanya wakaf khairi. Misalkan Bapak wakaf tanah untuk pembangunan masjid. Yang nikmatin siapa? Umat Islam. Tapi ada juga wakaf yang Bapak khususkan untuk dzurriyyah, keturunan Bapak, itu boleh juga. Namanya apa? Wakaf ahli. Ini kami analisa ya di Sumatera Barat, di Minang, yang disebut harta pusaka tinggi, ya, itu masuk kategori wakaf ahli kebanyakannya. Hanya boleh dinikmati oleh keturunannya saja. Namun kalau sudah wakaf, maka statusnya adalah la yuba' wa la yuwarras. Tidak boleh dijual dan tidak boleh diwariskan. Hanya dapat diambil manfaat saja. Kepemilikan kembali kepada Allah, manfaatnya diambil dan tidak termasuk objek waris dari pemilik yang telah wafat itu. Baik, ini wakaf ya. Terakhir adalah waris. Nah, di sini baru kajian kita ini. Waris itu eksekusinya atau waktunya dilakukan setelah wafat. Jika masih hidup, mungkin beri planning. Boleh Bapak hari ini memplanning ya, merencanakan penyelesaian waris. Ya, itu sangat dianjurkan. Bapak inventarisir aset masing-masing, kemudian dihitung perkiraan siapa yang menjadi ahli waris dan berapa masing-masing, itu baru planning. Tapi eksekusi tetap pasca kewafatan. Kita nggak tahu yang wafat duluan siapa, istrinya, suaminya, atau anak, kita nggak tahu. Setidaknya hari ini ada planning tersendiri. Baik, pelaksananya adalah ya ahli waris. Ya, kalau pemilik harta itu berarti planningnya, kalau ahli berarti setelah kewafatan. Kita sebagai anak-anak dari orang tua yang wafat atau pasangan yang wafat, maka wajib bagi ahli waris menyelesaikan warisnya dengan cara-cara Allah Subhanahu wa taala. Jelas ayat tadi, fariidatan minallah, innallaha kana alimun hakima. Ya, wasiyatan minallah, wallahu alimun halim. Yubayyinullahu lakum an tadillu, wallahu bikulli syai'in alim. Bahkan ayat 13 mengatakan tilka hududullah, itulah undang-undang Allah. Taat surga,
tidak taat, neraka, jelas hitam putihnya. Maka bagi ahli waris, mohon segera selesaikan kewarisan orang tua yang telah wafat, supaya tidak terjadi memakan harta yang bukan miliknya. Hati-hati, jangan-jangan kita ini selama ini makan harta ibu kita, makan harta adik-adik kita, gitu kan ya. Jelas ayatnya, ancamannya, ayat ke-10 di surah An-Nisa, Allah mengatakan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sungguh kata Allah, orang yang makan harta waris secara zalim, rekayasa, nahan-nahan, curang, nunda-nunda dengan berbagai alasan dan lain sebagainya, Allah gambarkan ancamannya apa? Innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sungguh mereka sedang makan bara api neraka sepenuh perutnya. Nauzubillah. Dan ini mungkin bisa jadi kenapa tercabut keberkahan, karena selama ini kita menempati, menikmati objek waris yang harusnya segera diselesaikan. Wallahu a'lam. Baik. Hukumnya adalah fardu kifayah belajarnya seperti ini, fardu ain pelaksanaannya atau aplikasinya. Nominalnya tergantung posisi. Ya, nanti kita lihat berapa nominalnya, ada setengah, seperempat, seperlapan, 2/3, 1/3, 1/6. Begitupun yang lainnya. Statusnya adalah menjadi milik para ahli waris yang telah ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah, bukan oleh si pemilik harta. Bukan. Bapak Ibu asetnya banyak, tapi tidak ada hak untuk menentukan siapa sajakah yang dapat warisan. Tidak. Allah yang menentukan. Nah, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masuk ke dasar-dasar dan skema kewarisan Islam. Ini yang saya maksud tentang tahapan ya dalam penyelesaian waris. Ketika ada kewafatan, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah jangan dulu bicara masalah waris sebelum jenazah dimuliakan. Tolong ya, dimandikan, sebelumnya dikafankan, ya, disolatkan, kemudian dikuburkan ya. Untuk pemandian ini mungkin saya koreksi ya di lapangan. Mandi jenazah itu yang akan mandikan itu sistemnya adalah jenis dengan sesama jenis. Laki-laki dimandikan oleh laki-laki, perempuan dimandikan oleh perempuan. Ibu kita wafat, kita anak laki boleh nggak mandiin ibu? Tidak boleh. Ketika hidup aja nggak boleh kan? Kecuali pasangan boleh Pak. Makanya daripada nanti mending sekarang mandi bareng ya. Kalau nanti kalau udah terlanjur kaku gitu kan ya, boleh dengan pasangan, tapi dengan yang lainnya tidak ya, kecuali kalau nggak ada yang lain. Ini tentang jenazah, muliakan dulu. Jika ada biaya-biaya dalam pengurusan jenazah, maka bisa diambil dari harta si mayit dengan syarat tadi ya, tidak ada postingan yang lain. Kalau sekarang sudah banyak ya, ada uang duka, ada uang kematian, ada santunan, silakan manfaatkan. Uang duka, santunan itu bukan objek waris. Itu silakan dimanfaatkan untuk biaya takziah dan sebagainya, silakan dimanfaatkan, bukan termasuk objek warisan. Baik. Yang kedua adalah hutang-hutang. Jangan dulu bicara waris sebelum hutang-hutang dilunaskan. Kalau ternyata aset yang ada habis untuk bayar hutang, ya udah aja bicara waris. Itu yang dahulukan, hutangnya dulu. Hutangnya banyak macam-macam. Pertama adalah hutang kepada Allah, kayak tadi zakat, nazar, haji juga nih. Kalau sudah ada porsi haji, kemudian sudah ada biayanya, tinggal berangkat, meninggal, nah itu hutang gitu. Maka bayarkan dengan badal, baik itu ahli warisnya atau dengan cara taukil pada yang lain, silakan gitu. Itu hutang juga. Karena Rasulullah sempat suatu hari pernah enggan mensolatkan seorang jenazah yang masih ada hutangnya. Rasul mengatakan nafsul mu'min mu'allaqun bidainihi. Ruhnya orang beriman tergantung pada hutangnya. Ya, walaupun hamba itu soleh, tapi ketika ada hak Adam yang belum terselesaikan, maka beliau belum bisa menikmati kesalehannya. Jadi mohon bantu ayah kita, bantu ibu kita. Sudah soleh semasa hidupnya, tapi karena ada hak Adam yang terkait, tolong lunasi segera hutang-hutangnya. Tradisi di masyarakat kita ini, mohon maaf, belum cukup hanya mengumumkan. Tolong sampai telusuri di grup WA alumni ayah kita, di grup apa di masyarakatnya, tolong kita kan ya, semaksimal mungkin, jangan nunggu ya, supaya apa? Orang tua kita dapat menikmati amal solehnya dengan segera ya. Ini maka mohon maaf bagi kita yang masih hidup, ketika ada hutang tolong tercatat, tersaksikan dan sampaikan kepada anak atau pasangannya, supaya apa? Nggak jadi berat sepeninggal kita.
Kalau nggak ada catatan kan berat. Orang tua atau misalkan anak-anak nggak tahu hutang orang tua tuh di mana, kemana, kita nggak tahu. Maka solusinya bagi kita sebagai anak-anak yang tidak tahu orang tua kita punya hutang nggak ada catatan kemana, maka solusi ajaran saya adalah tolong keluarkan seberapa aja, niatkan untuk apa? Membersihkan harta orang tua kita dari hutang-hutang yang tidak kita ketahui. Terserah berapa nominalnya, salurkan kepada yang berhak, fakir miskin diantaranya, untuk nutup yang bolong-bolong yang tidak kita ketahui. Itu solusinya. Berikutnya adalah jika ada wasiat, maka tunaikan wasiatnya. Namun kalau saya lihat ayatnya di surah An-Nisa ke-11 dan 12, urutannya adalah wasiat dulu baru hutang. Oke, saya coba tampilkan ayatnya supaya Bapak tidak salah baca terjemahan, ya, dan tidak salah memahaminya. Surah An-Nisa ayat ke-11, ya, itu menyatakan sampai 4 kali Allah mengatakan setelah berbicara tentang hak waris anak, orang tua, Allah mengatakan apa? Mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Setelah wasiat yang diwasiatkan atau hutang. Urutannya apa? Urutannya wasiat baru hutang. Ayat 12 ada 3 kalimat dengan hampir sama redaksinya. Mim ba'di wasiyatin yusi nabiha audain. Berikutnya mim ba'di wasiyatin tusu nabiha audain. Terakhir yang keempat adalah mim ba'di wasiyatin yusobiha audain ghair mutar. Itu semuanya urutannya wasiat dulu baru hutang. Tapi di lapangan yang kita tunaikan apa dulu? Hutang dulu, baru wasiat. Ini mana yang benar, Pak? Ayatnya apa tadi? PPT-nya nih. Baik. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, tafsirnya beliau mengatakan, antum taqra'una hadhil ayah min ba'di wasiyatin yusi biha audain fa inna rasulullah qada ad-dain samal wasiyah. Ini tafsirannya. Kata sahabat Ali mengatakan, antum kalian membaca ayat ini seakan-akan urutannya wasiat baru hutang. Tapi Rasulullah menunaikan apa? Hutang dulu baru wasiat. Dari kitab Safatul Tafasir karangan Syekh Al-Sabuni rahimahullah, beliau mengatakan, lima daqudimat al-wasiyah al-dain. Kenapa disebutkan di awal wasiat baru hutang? Hutang ini hukumnya wajib kan, udah kuat. Wasiat ini hukumnya apa? Mustahab, anjuran. Yang mustahab ini dikuatkan, disebutkan di awal. Supaya apa? Hadza mim babil iltifat, untuk jadi perhatian. Tolong perhatikan wasiat almarhum orang tua kita. Ini lemah hukumnya, nggak wajib. Maka kalau sebutkan di awal, untuk apa? Cari perhatian, perhatikan. Ini amalan tambahan untuk pewaris yang wafat. Baik. Wasiatnya tadi sudah disampaikan, tertuju kepada selain ahli waris dengan besaran maksimal, bukan harus ya, maksimal di sepertiga. Kurang dari itu lebih baik. Jadi urutannya, jenazah diselesaikan, terpotong untuk objek waris. Kemudian hutang-hutang dibayarkan, terpotong lagi. Sisa telah hutang, maka wasiat dari sepertiga dari sisa pembayaran hutang, bukan sepertiga dari asal. Ini bahayanya kalau wasiat didahulukan, berarti sisanya lumayan tuh, gitu kan? Ternyata hutangnya banyak. Di sini, maka dalam aplikasinya hutang dulu bayarkan. Selesai hutang, maka sepertiga dari sisa pembayaran hutang. Itu pun jika ada wasiat, ya. Yang keempat, ini opsional saja jika ada biaya administrasi, ya, seperti pajak, bukan pajak waris, bukan. Mohon maaf, pajak waris ada, tapi ini zakat waris itu tidak ada. Yang ada zakat mal dari si pewaris yang wafat tadi. Ini jika ada. Terakhir baru kita selesaikan waris tersebut. Ya, penyelesaiannya pertama adalah harus sempurna rukunnya. Ada pewaris, ada ahli waris, ada harta waris. Harus lengkap tiga-tiganya. Satu enggak ada, jangan bicara waris. Yang wafat ada, anaknya ada, harta enggak ada, ya jangan bicara waris. Ya, itu rukun, harus lengkap. Syaratnya apa? Pertama adalah wafatul waris. Pewaris dipastikan wafat. Ya. Yang kedua adalah hayatul waris. Ahli waris adalah orang yang hidup saat pewaris wafat. Jadi bisa kita jawab, Ustaz, gimana kalau anak saya meninggal duluan? Ya, ada kan gitu banyak ya, punya anak 5, anak pertama meninggal duluan. Hari ini bapaknya yang wafat. Anak tadi dapat nggak?
Maka definisi ahli waris adalah orang yang hidup saat pewaris wafat. Berarti yang sudah meninggal duluan tidak termasuk ahli waris. Jelas? Nah, di sini jelas. Jadi diketahui selisih waktu, mana pewaris, mana ahli waris, ya kan? Karena mohon maaf, di lapangan bisa jadi terjadi ketika ada kejadian atau musibah tabrakan, jebret, suami istri baru akan nikah, ketika pulang ya ke rumahnya tabrakan di tempat, meninggal dua-duanya. Nah, dua kemungkinan, apakah diketahui selisih waktu kewafatan mereka berdua ataukah tidak. Jika diketahui yu'lam aina sabiq wa aina lahiq, maka antara mereka berdua saling mewarisi. Misalkan suami wafat tepat jam 10, terekam oleh CCTV, disusul istrinya jam 10 lewat 1 menit. Nah, ada sisi waktu kan ya. Hak waktu suami wafat, istri masih hidup, meninggal istri tadi. Nah, ini ketika hidup itu berhak mendapatkan warisan dari suami yang telah wafat terdahulu. Tapi mohon maaf, jika kemungkinan kedua, la yu'lam aina sabiq wa aina lahiq, nggak ketahuan mana yang duluan mana berikutnya, CCTV nggak ada bukti kedengannya, maka kesimpulan ulama adalah la yatawarasan, tidak saling mewarisi. Karena apa? Nggak jelas mana pewaris, mana ahli waris. Kasus kejadian tsunami, bisa nggak Bapak mendeteksi sekeluarga plus langsung ya terbawa air bah itu, gempa bumi, runtuh satu rumah, plok, meninggal semuanya sekeluarga. Kita nggak tahu nih mana yang duluan, bapaknya apa anaknya. Maka jika tidak diketahui mana yang duluan meninggal mana berikutnya, maka tidak saling mewarisi antara mereka berdua. Maka jelas ya, ada selisih waktu. Yang ketiga adalah mengetahui sebab kekerabatan. Jadi harus tahu posisi mana saudara, mana paman, mana ponakan. Insya Allah nanti kita akan tampilkan tentang skema ahli waris. Baik, apa yang menyebabkan orang menjadi ahli waris? Ada 3 hal. Yang ketiga ini nggak usah kita bahas ya. Fokus yang kedua. Pertama adalah pernikahan. Ya, syaratnya 1, hanya akad yang sah saja, maka terjadi kewarisan antara pasangan tersebut. Terserah apakah usia pernikahannya baru seumur jagung atau sudah lama, nggak ada bedanya. Asalkan akadnya sah, maka terjadi kewarisan ketika ada kewafatan salah satunya. Walaupun mohon maaf keduanya, pasangan tadi belum sempat hubungan intim, nggak masalah. Yang penting apa? Akadnya sah. Selebihnya tidak. Kawin lari, capek ya, kumpul kebo, bau gitu kan ya. Nikah mut'ah, pokoknya yang batal-batal, yang rusak-rusak akadnya, nikah sedara dan sebagainya, itu otomatis ya tidak menyebabkan kewarisan. Hanya 1, akadnya sah. Itu yang pertama. Maka suami berhak mewarisi harta istrinya. Sebaliknya pun sama, istri berhak mewarisi harta suaminya. Sebaliknya, kalau sudah terjadi perceraian antara suami istri, maka tidak saling mewarisi. Karena apa? Perceraian menggugurkan waris. Jelas ya? Jadi Bapak mikir 10 kali Pak. Kalau jelas istri Bapak kaya raya, sakit-sakitan, tahan-tahan dulu Pak. Tapi niatnya yang benar ya, bukan karena untuk incer warisannya gitu kan ya. Karena kalau Bapak ceraikan hari ini, besok meninggal, udah Pak, gugur hak warisnya. Ya, baik. Ini pertama, pernikahan. Yang kedua apa? Hubungan nasab. Hubungan nasab atau darah yang proses pembuahannya pun setelah akad yang sah. Jadi anak, mohon maaf, yang pembuahannya sebelum akad yang sah, MBA misalkan ya, jadinya apa tuh? Anak hasil dari perzinaan. Maka nasab anak tadi, nasabnya ke ibunya. Jika bapaknya wafat, anak tadi bukan ahli waris bapak tadi, terputus nasabnya, rusak karena apa? Perzinaan. Sebaliknya pun ketika anak ini tumbuh besar mapan, meninggal duluan, maka bapak tadi tidak bisa mewarisi anaknya. Karena tadi pembuahannya sebelum akad yang sah. Baik, jadi harus jelas ya, ini nasab yang proses pembuahannya pun setelah akad yang sah itu. Yang ketiga kita lewat saja karena tidak ada. Ada penyebab, ada penggugur. Selain ini Pak, yang 2 ini atau yang 3 ini tidak menjadi penyebab waris. Hanya 2 saja. Nikah, nasab, selebihnya enggak ya. Seperti apa? Tadi adopsi, enggak jadi, bukan penyebab ahli waris. Apalagi Pak? Susuan ya, enggak. Apalagi ya, yang sering
Anak bawaan bukan ahli waris, mertua, mantu bukan ahli waris. Kenapa? Tidak ada hubungannya dengan dua sebab tadi, hanya dua saja. Yang keempat adalah ada penyebab, ada penggugur. Walaupun akadnya sah, walaupun nasabnya benar, tapi jika terjadi pembunuhan, suami bunuh istri, gugur warisannya, Pak. Anak bunuh ayah, gugur walaupun nasabnya benar. Ya, anak bunuh ibunya, nasabnya benar, gugur hak warisan tadi. Karena apa? Pembunuhan dengan berbagai macam. Yang kedua adalah perbedaan agama. Ya, ketika nasabnya benar antara ayah dan anak, ternyata anaknya mu'alaf, masuk Islam, bapaknya masih kafir, meninggal bapak tadi, maka si anak muslim tadi tidak bisa mewarisi ayahnya yang masih kafir tadi. La yarisul muslimul kafir walal kafir al muslim, tidak saling mewarisi antara dua agama yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Ini dua hal. Selebihnya tidak, Pak. Kesalehan tidak berpengaruh. Anak yang berbakti, anak yang durhaka, asalkan tidak membunuh dan tidak beda agama, maka masih dapat warisan, Pak. Yang satu rajin ke masjid, yang satu rajin ke diskotik, dapat dua-duanya, Pak. Nah, di sini ini waris bukan pakai perasaan, tapi ada aturan syariatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah jam 1 di sini. Kayaknya baru mukadimah nih, Pak. Tadi ada pesan dari MC, gimana nih? Udah jam 1, ada pertanyaan gak nih? 1 ya. Tadi udah request beliau. Silakan, Pak. Ya, jadi luar habis ini aja. Baik, kita tutup dulu ya, insyaallah. Karena ada beberapa hajat dari Bapak Ibu, insyaallah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.